Ratusan warga Tuban saling bersukacita setelah mendadak menjadi miliarder hasil penjualan tanah pada PT Pertamina. Namun kebahagiaan tersebut rupanya tak dirasakan seluruh warga desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Tuban ini. Seorang nenek tua bernama Tarsimah misalnya. Ia yang tak memiliki lahan untuk dijual hanya bisa menyaksikan tetangganya sambil menahan lapar karena hidup serba kekurangan. Dikutip dari tribunnews.com, Tarsimah 65 tahun tak bisa ikut merasakan kebahagiaan membeli mobil atau mendapatkan uang miliaran rupiah karena dirinya tak punya tanah untuk dijual. Tak hanya perkara tanah, Tarsimah bahkan mengaku dirinya hidup serba kekurangan dan hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Di dinding depan rumahnya tertempel tulisan penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan juga program Keluarga Harapan atau PKH. Di rumah sederhana tersebut, Tarsimah hidup dengan suaminya Parman 70 tahun yang menderita sakit dan tak bisa berjalan. Ia juga menuturkan bahwa sang anak saat ini sudah tidak tinggal dengannya lantaran sudah berkeluarga. Terkait adanya miliarder dadakan hingga warga yang masih hidup terbatas, pendamping bantuan sosial pangan atau BSP atau tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Jenuh Imron menuturkan, sudah ada pembaruan data warga yang butuh bantuan. Dari 288 keluarga yang harusnya menerima bantuan, kini sebanyak 27 keluarga dianggap sudah mampu karena menjual lahan ke Pertamina. Mereka juga telah dicoret sebagai penerima bantuan. Sebelumnya, kampung miliarder di Tuban ini menjadi sorotan setelah warga menerima miliaran rupiah dari Pertamina. Mereka bahkan beramai-ramai membeli mobil dan menggunakan uang mereka untuk membeli barang mewah lain. Uang tersebut mereka dapat dari Pertamina dan juga perusahaan asal Rusia yang membeli tanah warga untuk membangun kilang minyak. Pak, bisa dijelaskan terkait kondisi kampung baru di sini, Pak, yang terdampak sebelumnya warganya terdampak dari kilang minyak itu, Pak? Ya, kondisinya kayak gini, Mas. Yang ini kan mayoritas warga yang di sini, terutama warga Tadan kan yang cuma punya lahan pekarangan saja, yang beliaunya itu tidak punya ladang sama sawah, jadi kan kondisi pas-pasan. Jadi mulai aktif di sini pembangunan di sini, Mas, ya. Itu awal Agustus 2019. Awal Agustus ya. Ada berapa warga, Pak? Warga Tadan Wadung yang relokasi di Kalau warga Tadan yang di sini tuh hampir mayoritas, Mas, hampir 99% kalau warga Tadan. Tapi di sini ada tambahan juga dari warga Boro sama warga Ringin yang di sebelah selatan sana. Jumlahnya berapa kira-kira? Ya, berapa kakak? Kurang lebih 63 kakak. 63 kakak ya. Kalau Anda sendiri
lahannya apa Pak yang terdampak Pak? Lahan saya yang kena yaitu Rumah itu ya? satu rumah 2 kandang sapi. Nggak ada lahan ya? Nggak ada sama sekali. Dapat berapa itu Pak? Ya kalau saya global 2 tempat itu 612 juta. Oh, nggak sampai MM-an seperti sumur geneng ya? Kalau MM itu kalau yang punya ladang sama sawah mas. Pilihan di sini kenapa Pak? Nggak ada opsi dari Pertamina relokasi yang ditentukan? Ya memang dari awal Pertamina itu ngasih opsi untuk relokasi yaitu di hutan mas. Tapi kan kita kan sudah trauma tahun 86 kan sudah pernah merasakan penggusuran. Kalau dulu, kalau sekarang kan kata-kata lebih keren kan relokasi.